Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Afrilia Manda dari kelas 11 IPS 1. Samin Kembar, karya Triyanto Triwikromo. Baiklah, kumulai dengan fakta tak terbata pada 27 Februari 1907. Samin Surosentiko ditangkap sebelum dia dibuang ke sawah Lunto, Padang. Aku, asisten residen Blora kepanjangan tangan pemerintah Hindia Belanda, telah mencatat hasil interogasi perih lelaki yang secara diam-diam kukagumi itu. Sejak itu, kau tahu, warga Randu Balung seperti kehilangan patih, seperti kehilangan ratu. Akan tetapi, ada juga fakta yang kusembunyikan. 9 hari kemudian, seseorang yang semula kuanggap hantu bermuka pucat malam-malam datang ke rumahku dan memperkenalkan diri sebagai Samin. Aku Samin. Aku masih di Kedung Tuban. Tak satu pun company yang bisa menangkapku. Tentu saja aku kaget. Aku hafal benar wajah Samin Surosentiko. Namun, harus kuakui, raut lelaki beraroma daun jati itu sungguh serupa dengan anak Surowijoyo, serupa dengan Kohar. Sila, duduk. Aku mencoba menyembunyikan keterkejutan. Kau dari mana dan akan kemana? Sejenak sunyi. Rasanya aku melihat daun-daun dan ranting-ranting pepohonan di halaman tak bergerak. Setelah lelaki 48 tahun itu menyeruput minuman yang disajikan oleh jongosku, dia menjawab pertanyaanku dengan tenang. Kata dia, aku dari hati dan akan kembali ke hati. Ini jawaban Samin. Meskipun demikian, aku tak sepenuhnya percaya lelaki kurus dengan kumis melintang ini benar-benar Surosentiko. Karena itulah, aku memancing dengan beberapa pertanyaan lagi. Aku meniru pertanyaan yang diajukan sang interrogator kepada Samin sesaat setelah dia ditangkap. Aku hanya mengulang apapun laporan yang sudah termaktub di Net News van den Dag pada 5 Maret 1907. Siapa namamu? Tanyaku sedikit gugup. Aku Wit. Wit itu pohon. Orang-orang memanggilku Kalang atau Kasmin. Company memanggilku Kasmin Kalang. Tetapi aku sesungguhnya Samin. Bukan Samin Surosentiko. Samin Surosentiko tak ada. Samin itu bukan nama. Ia hanya tetenger. Maknanya kabut. Kubiarkan dia menggugat keberadaan Samin Surosentiko. Aku harus bersabar agar tahu lebih banyak tentang lelaki misterius ini. Di mana kamu tinggal? Tanyaku dalam nada resmi. Kepalaku adalah rumahku, pesantrenku, pesantren untuk badanku sendiri, berada di Kalang. Aku bertetangga dengan hujan. Aku sering bercakap-cakap dengan sungai. Ini jawaban yang agak kacau. Seharusnya dia tidak menyebut-nyebut sungai atau hujan. Apakah aku perlu menanyakan dia percaya pada Tuhan? Kurasa tidak perlu. Percaya atau tak percaya bukan urusanku. Tetapi aku yakin benar lelaki kencana ini sangat dekat dengan Tuhan. Sehingga jika aku tanya, paling-paling dia akan menjawab. Aku percaya pada diriku. Aku percaya pada kabut. Aku percaya pada Samin. Apakah aku juga perlu bertanya, apakah dia percaya pada surga, neraka, atau kehidupan setelah kematian? Kurasa juga tidak perlu. Aku yakin, pria bermata tajam ini sangat mengimani keberadaan surga neraka. Jika kutanya itu, kutanyakan paling-paling dia akan menjawab, surga dan neraka ada di mulutku. Jika mulutku memuncahkan kata-kata kotor, neraka akan muncrat kemana-mana. Sebaliknya, jika mulutku mengeluarkan kata-kata wangi, surga akan berterbaran ke hati siapapun. Adapun tentang kematian, sedikit pun aku tak percaya.
karena dikubur atau dimanapun aku tetap hidup. Karena itulah ku teruskan dengan pancingan lain. Apakah Tuhan menyayangimu? Apakah kerbau menyayangimu? Dia balik bertanya. Aku tertawa. Hahaha. Dia juga tertawa. Hahaha. Ayolah jawab. Apakah kerbau menyayangimu? Aku tak mau menjawab. Aku justru teringat ramalan atau nubuat Samin Suro Sentiko perihal kerbau. Samin pernah bilang, kerbau Jawa masuklah ke kandang, kerbau bule biarkan di luar. Itu berarti tak lama lagi kami yang mereka sebut sebagai company akan pergi dan orang-orang Jawa akan berkuasa. Baiklah, kalau kau tak mau menjawab. Dia tampak mood, tak sabar. Aku menjawab sendiri pertanyaan itu. Kerbau menyayangiku karena mereka menganggapku sebagai kerbau. Kerbau menyayangi Tuhan karena ia menganggap Tuhan sebagai sesuatu yang tak tersentuh oleh akal, bukan akal manusia, tetapi akal kerbau. Apakah kerbau punya akal? Aku bertanya. Apakah hanya manusia yang punya akal? Tak segera ku jawab pertanyaan itu. Aku merasa lelaki cerdas yang muncul dari kegelapan itu sedang mempermainkan aku. Tentu saja aku tak mau terpedaya oleh mata pandangan iblisnya. Tak ada cara lain untuk menundukkan dia. Aku harus memberondong dengan beberapa pertanyaan lagi. Aku harus menyudutkan dia sebagai penjahat. Jika sudah keok, aku akan mengusir dia secepatnya. Semua manusia, kataku, menyangka dirinya punya otak. Aku kira itu pandangan yang keliru. Manusia hanya memiliki sesuatu yang menyerupai otak. Otak sejati hanya dimiliki Tuhan. Karena itu, aku tak mau berdebat soal otak lagi. Kau mau mengajakku berdebat soal angin? Aku menggeleng. Aku mau mengajakmu berdebat soal maling. Kali ini dia pasti takluk. Kali ini dia akan bilang, ya, aku pernah menyuci kayu. Kau tahu, sejak 1874, company telah menganggap hutan-hutan di wilayah Blora, Grobongan, dan Bojonegoro sebagai miliknya. Tetapi tetap saja aku ambil kayu-kayu itu. Tak hanya itu, pada 1897, hutan di wilayah Blora ditetapkan sebagai Houtvestregen. Rakyat dibatasi masuk ke hutan. Rakyat dilarang mengambil kayu. Tetapi kau meski tahu, aku bukan rakyat, aku patih. Patih boleh memiliki kayu. Patih boleh mengambil kayu di bumi manapun. Tidak, tidak. Ternyata dia menjawab pertanyaanku dengan kalimat pendek. Maling milik company boleh. Maling milik rakyat tak boleh. Apakah kau pernah maling? Aku menggeleng.